Halo Bu Ike. Bu Ike. Baru. Bu Ike. Udah lumayan nih Bu Ike, 15 peserta kita. Bu, ini sebelumnya apa kabar? Bu Ike. Ibu Ike. Halo Ibu Ike. Ada gangguan sepertinya ini ya Ibu Ike. Suaranya menjadi mute. Unmute. Halo Bu Ike.
Halo. Halo. Halo Bu Ike. Halo Bu Ike. Bu Ike, halo. Halo Bu Ike. Muni. Halo. Halo nih. Bu Ike. Iya nih, Niram udah ini belum? Udah masuk belum? Aduh ya Allah. Iya udah. Tadi ada gangguan lagi, jaringan Ike lagi ada kayaknya tadi, nih. ada hilang tadi ya? Ya akhirnya ganti ini. Maaf ya teman-teman. Oke, Oh, kita share layar lagi. iya, iya. Oke, udah nampak sharing layarnya nih. Belum nih, Ke, ya. Ya. Ibu Ritmi, bisa peserta dulu yang lainnya meng-off-kan ya, memastikan kameranya dalam keadaan off, supaya lancaran dari share screen-nya materi yang akan disampaikan Bu Ike. Nanti bisa kita on-kan lagi kameranya di session diskusi. Oke, ini kayaknya udah muncul nih rekam layarnya nih. Oke, matikan suaranya dulu ya. Oke. Halo Niram. Niram, Mas. Halo Bu Ike. Halo, iya.
Ya udah tampil share screen-nya, Ke. Tapi dalam udah. bentuk ini ya. Dalam Oke. belum browsernya belum dibuka ya. Udah buka browser ini. Tapi masih ini ya nongol, Ke. Oke, Peserta. Peserta. Layar awal tadi kayaknya. Belum browsernya. Coba ulang lagi ya. Udah nih? Nah, alhamdulillah Ke udah. Alhamdulillah, ayo nih. Iya nih, silakan nih Rom. Kita mulai lagi Bu Ike. Iya Uni. Ini peserta lagi ya Ke, bukan? Iya, Ike lagi buka ya. Ya. Oke. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Ya lanjut aja nih, Ike lagi ngecek apakah udah direkam atau belum ini. Iya, udah kayaknya rekamannya jalan ya. Oke, jalan-jalan. Oke, sip. Oke nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru inovatif, Bapak, Ibu guru inovatif, peserta diseminasi pengenalan Microsoft Office 365 Sumbar 2020. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Romalia SPD, Unit Kerja SMA Negeri 1 Kota Besar, Dharmasraya, Sumatera Barat. Baiklah, demi kelancaran pembelajaran kita nantinya, saya akan membacakan peraturan kita dalam mengikuti meeting ini. Pertama sekali, selama pemateri menyampaikan materinya nanti, menyampaikan presentasinya, untuk semua peserta memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute dan kameranya dalam keadaan off. Kemudian lagi, nanti pada sesi diskusi, untuk terlebih dahulu peserta yang ingin bertanya, mengacungkan tangan atau raise hand terlebih dahulu, atau dengan mengetik di tombol chat. Nah, kemudian lagi saya akan memperkenalkan narasumber kita, presenter kita pada meeting kali ini, yaitu Ibu Ike Fitriwardani. Ibu Ike Fitriwardani, Unit Kerja SMA Negeri 1 Timpe, SMA Negeri 1 Timpe, Dharmasraya, Sumatera Barat. Beliau juga sebagai Ketua MGMP Matematika tingkat SLKA Kabupaten Dharmasraya. Juga beliau kemarin itu sebagai peserta pertukaran guru Indonesia Korea 2019. Dan akhir-akhir ini beliau telah selesai mengikuti Training of Trainers Microsoft Office 365 Sumbar 2020 tahap 1. Nah, sekarang Ibu Ike akan menyampaikan materi pengenalan dari Microsoft Office 365. Kepada Ibu Ike, kami persilakan. Ya, Bu Ike. Ya, terima kasih Bu Romalia, Uni Roma, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam diseminasi ini. Dengar suaranya ya nih? Dengar, Ike. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan setelah dengan berbagai gangguan tadi hingga akhirnya saya bisa masuk kembali ke meeting kita. Dan terima kasih bagi teman-teman yang masih bersedia menunggu. Kemudian salat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang saya hormati Ibu Moderator Uni Romalia, rekan saya di MGMP Matematika Kabupaten Dharmasraya, kemudian juga salah satu peserta TOT 2020 gitu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Mungkin kemarin ketika sebelum kita diseminasi ini saya sudah menyampaikan survei, sudah mengirimkan link survei, dan mungkin teman-teman sudah ada yang mengisi link surveinya. Mohon nanti kalau bagi yang belum mengirimkan atau membuat atau mengisi link surveinya, silahkan nanti diisi link surveinya. Oke, Bapak Ibu, pertama saya akan menjelaskan dulu. Oke, kita lihat. Oke. Saya mau menyampaikan dulu sebenarnya apa itu manfaat Office 365 gitu. Kenapa sih Office 365 gitu ya? Jadi di sini sebenarnya banyak sekali manfaat Office 365 itu. Yang pertama Bapak Ibu, Office 365 itu paling update ya. Semua fiturnya update, semua fitur yang ada di Office 2019, kita selama ini kenalnya Office 2019, Office 2013, Office 2010 gitu ya. Yang ada di 2019 yang mutakhir itu, maka ada di Office 365. Bahkan di Office 365 itu fiturnya ada yang melebihi di Office 2019 dan selalu update gitu. Kemudian yang kedua, banyak sekali aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa kita gunakan di Office 365 ini. Nah, contohnya ini yang tadi yang saya buka cuma beberapa ya. Ini sebenarnya banyak sekali ini. Ada Class Notebook, ada Delve, banyak sekali sampai ke bawah. Itu semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Office 365. Bahkan Kaizala juga udah ada di sini. Kemudian yang kita pakai sekarang Teams yang kita sedang pakai sekarang. Kemudian whiteboard untuk kita mengajar, untuk kita memberikan materi jarak jauh, itu sudah ada whiteboard yang bisa kita gunakan, Microsoft Whiteboard. Word sudah biasa, 2019 juga ada. Tugas biasa ini to do, Sway, ini mungkin yang akan saya sampaikan sedikit nanti di Sway. Kemudian ada staff notebook, nah stream ini mungkin yang belum ada mungkin di aplikasi 2019 ya. Kayaknya banyak sih yang belum ada di yang sebelumnya, cuman ini juga termasuk yang baru gitu. SharePoint, PowerPoint, biasanya ada PowerPoint aja kalau di 2019. Di sini ada SharePoint. Kemudian ada Power Automate, ada Power Apps, ada Outlook. Outlook itu kayak emailnya kita, kalau di Google itu Gmail ya, kalau di sini email kita tempat ini. Kemudian ada Planner, ada ini apa ini Kaizal OneDrive itu yang nanti akan saya sampaikan juga bahwa kita salah satu keuntungan memiliki Office 365 itu di OneDrive ini, nanti akan saya singgung sedikit. Kemudian di Kaizala ini versi publiknya kita sudah bisa pakai. Kemudian ada kalender, kita bisa mengatur kegiatan-kegiatan kita, semuanya sudah ada di Microsoft Office 365 ini. Form ini bentuk lainnya miriplah dengan Google Form. Kalau di Google Form namanya Google Form ya, berarti produk Google. Kalau sekarang ini Microsoft Form, produknya Microsoft. Kalau ini Excel sudah biasa, Dynamics 365, Delve, kemudian Class Notebook, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kenapa yang munculnya ketika kita buka portal itu hanya ini gitu? Karena kebetulan mungkin ini yang lebih dekat dengan dunia pendidikan. Jadi mungkin ini yang sering kita gunakan gitu. Kemudian yang Teams ini, ini dia. Teams ini nanti adalah sebuah platform untuk kolaborasi. Kalau Bapak Ibu selama ini kenal dengan Google Classroom ya, produknya Google. Sama kayak tadi kalau Form, ini produknya Microsoft Form. Kalau di Google namanya Google Form ya. Kalau yang Teams ini produknya Microsoft Teams namanya. Kalau di Google Classroom. Cuman ada kelebihan, banyak kelebihan yang dimiliki oleh Teams ini dibandingkan dengan Google Classroom. Nanti kita bahas sama-sama. Salah satunya yang saya sampaikan di sini, di dalam Teams ini kita bisa selain chat, video call, kolaborasi seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian mengedit file, dalam satu file itu kita bisa siapa saja yang mengedit. Jadi kalau seandainya ada kita sebagai guru kita ngasih file ke siswa, nanti bisa kelompok 1, 2, 3 itu saling kolaborasi. Kelompok 1 ngisi, kelompok 2 ngisi, kelompok 3 ngisi, nanti jadi satu file saja. Kemudian bisa edit file bareng lah ini pokoknya.
Kemudian kelebihan yang lainnya apa? Office 365 ini bisa diinstal di banyak device. Bapak Ibu bisa menginstal Office 365 ini kalau kita udah punya akun, kita bisa pakai di 5 smartphone. Smartphone kita tambah 4 smartphone lain dengan akun yang sama, itu bisa. Kemudian 5 iPad atau 5 tab, kemudian 5 laptop. Jadi laptop kita hidupin 5 sekaligus dengan akun Office yang sama, itu bisa. Kemudian apalagi kelebihannya? Nah ini di OneDrive ini kali kayaknya ya. OneDrive ini memiliki kapasitas itu storage kita sebanyak mana nih? 5.000 GB. 5.000 GB itu media penyimpanan cloud kita ya. Kalau di Google Drive, biasanya kita punya Google Drive, itu kan 15 GB gitu. 15 GB di Google Drive, kalau sudah habis 15 GB kita pakai, itu nanti ada email, kita diminta pembayaran per bulan. Kalau ini enggak, ini isinya hitungannya udah enggak giga lagi, 1 terabyte ya. Jatuhnya nanti jadi 5.120 GB kita punya di OneDrive ini. Apa saja yang file kita yang kita masukkan, PDF kah, Word kah, video, PPT atau apa saja, JPEG, apa saja bisa masuk di OneDrive ini. Kemudian apalagi banyak template nih, misalnya kita pakai PowerPoint ini, nanti banyak template yang secara gratis bisa kita pakai gitu. Jadi bisa mempermudah pekerjaan kita, bisa cepat dan bisa bagus hasilnya. Nah, kemudian apalagi kelebihannya? Kalau di Microsoft Teams ini, nah misalnya kalau kita di Google Classroom ya, Google Classroom kita kan kalau mau meeting sama anak-anak kita pakai dulu misalnya Webex atau Zoom gitu ya. Kalau di Teams itu udah ada alat presentasinya live kayak kita pakai sekarang ini. Jadi nggak perlu pakai Webex lagi, kolaborasi ya. Maksimalnya ini 250 partisipan. Tapi nanti yang muncul di layar kita tuh 4 orang, siapa yang berbicara maka itu yang muncul gitu. Nah, satu lagi kelebihannya, kita bisa buka aplikasi ini di web browser kita gitu. Kita bisa buka, nggak perlu di install. Kalau kita install bisa, bagus, lebih powerful. Tapi kalau nggak install pun kita bisa dari sini kita pakai. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit pengenalan saja ya. Kemudian saya coba lihat apa saja sih fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Kita kan rencananya sekarang nih mau pembelajaran jarak jauh ya. Nah, seperti apa sebenarnya pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan? Pertama saya sampaikan dulu, kami adalah salah satu peserta TOT ini, kelas Sumatera Barat ini. TOT 2020 untuk Sumbar gitu. Jadi di sini kami banyak sekali diberikan materi-materi mengenai Microsoft Teams ini. Tapi mungkin secara pribadi saya menyampaikannya di sini mungkin tidak se-expert Bapak Ibu yang berada di sini gitu ya. Saya hanya menyampaikan yang sekelumit saja karena waktu kita juga diberikan hanya 1 jam. Sebenarnya bisa lebih dari 1 jam, cuman ya karena beberapa kendala juga kita tidak mungkin bisa pakai kayak kalau kami 5 hari. Kami 5 hari mengikuti kegiatan ini, kemudian di akhirnya nanti kami ada produk yang kami hasilkan. Nah, oke. Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Ini kelas yang sudah saya buat, disimulasi TOT Microsoft Office 365 IG. Ini kelasnya sebagai tugas saya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita mau bikin kelas untuk siswa, kita bisa juga gitu. Jadi ini kelas-kelas ini kan kita yang ada yang kita punya, ada yang kita bergabung sama kelas orang lain gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mengajar di kelas nantinya, kita bisa bikin kelas untuk siswa kita. Kita bisa bikin kelas. Nah, ini tampilan Microsoft Teams itu seperti ini. Pertama di sini ada aktivitas ya. Ada aktivitas, di sini bisa kita lihat apa aja itu aktivitas. Di aktivitas ini kita bisa lihat pemberitahuan atau notifikasi apa saja yang kita lakukan di Teams gitu. Ini contohnya ini di sini TOT ada obrolan bla 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 gitu. Kemudian ini aktivitas kita. Kemudian di obrolan ini kita bisa lihat apa saja yang sudah kita bicarakan. Nah, obrolan ini bisa kita lakukan obrolan secara private atau per orang, bisa juga kita lakukan obrolan per grup gitu. Nah, ini kan misalnya saya sama Bu Tesya ini ya, obrolannya Japrian gitu. Nah, ini yang di grup kayaknya ya.
yang di grup kayaknya. Coba kita lihat ke atas. Oke, ini ngomong kita di grup di meeting sekarang. Nah, jadi banyak sekali obrolan kita juga ke grup bisa, ke private bisa. Kemudian ini tim. Tim ini yang kita anggap sebagai kelas kita. Jadi nanti ini kelas diseminasi TOT Microsoft Office 365 ini saya punya channelnya umum saja. Ini defaultnya ya, defaultnya channel umum, tapi kita bisa nambah sebenarnya. Kemudian ini ada tugas, nanti saya bisa jelaskan sedikit. Ini ada sebelah sini tugas. Kita bisa tengok kita dapat tugas apa saja atau kita berikan tugas apa saja bisa di sini. Misalnya di kelas ini, TOT ini, tugasnya apa saja yang sudah kita dapatkan atau saya berikan kalau kita guru. Nih, kelas Sumatera Barat, saya siswa di sini, apa aja tugasnya, bisa klik ini, nanti tinggal next gitu. Ketemu tugasnya. Kemudian ini kalender. Nah, kalender ini kita bisa melakukan meeting ini, tanda merah ini berarti waktunya ya, yang sedang berjalan ini. Berarti kita berada di 9.38, ini waktunya sekarang, ini kegiatan meeting kita sekarang yang warna biru. Jadi Bapak Ibu kita bisa bikin meeting di sini dengan siswa kita kapan saja, atau siswa yang bikin meeting untuk presentasinya bisa juga. Pokoknya kita bisa secara kolaborasi menggunakan kalender ini. Selain kalender itu ada di bawahnya lagi aplikasi-aplikasi lain yang mungkin belum begitu maksimal saya gunakan di sini ya. Jadi ini Edu Class Notebook, EduStack, kemudian ada OneNote, Planner, Stream, dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai ke buku juga ada. Ini aplikasi apa saja yang bisa kita ambil untuk kita terapkan Microsoft Teams. Kemudian di bawah ini sebenarnya ada nanti unduh aplikasi untuk desktop katanya gitu. Kalau saya kebetulan udah ngunduh jadi nggak ada lagi kalimatnya. Oke Bapak Ibu kita kembali ke Teams. Saya sedikit memperkenalkan mengenai Teams. Jadi kalau seandainya nanti kita bekerja di kelas ya, dengan harapan kita nanti untuk pembelajaran jarak jauh kita bisa menggunakan Teams ini. Jadi kita bisa bikin kelas. Bagaimana cara membuat kelasnya? Saya sedikit praktikkan dulu. Ini ada tim. Tim ini muncul semuanya banyak sekali kelas-kelas yang saya ikuti dan saya punya ya. Nah, kita bisa ambil di sini bergabung atau buat tim. Kalau kita klik di sini, bergabung atau buat tim, itu ada dua pilihan. Nah, buat tim atau bergabung dengan tim. Nah, Bapak Ibu kemarin bergabung dengan timnya menggunakan apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan link, bisa juga. Bapak Ibu menggunakan kode, bisa juga. Kodenya juga sudah saya bagikan di grup. Jadi ada 3 cara sebenarnya bergabung dengan tim ini. 1, menggunakan link. 2, memasukkan kode. Yang ketiga, dimasukkan sendiri oleh penyelenggaranya atau gurunya gitu ya. Kita coba buat tim. Kita judulnya nanti mau belajar ya sama siswa kita. Kita bikin kelas. Nah ini tipenya kita pilih kelas karena kita mau belajar. Kita pilih kelas. Oke, ini misalnya kita cobakan. Oke, ini kelas 10 ya. Kelas 10 gitu. Deskripsi kelas ini adalah kelas digital untuk matematika kelas 10. Nah, kita klik berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita bisa menggunakan siswa. Misalnya di sini cari siswa kita yang mau kita masukkan di kelas 10 itu siapa aja. Misalnya kita masukkan Ibu Romalia misalnya ya. Nah ini kita masukkan, kita klik gitu. Siapa lagi? Misalnya Ibu Hasbianora, masukkan Ibu Desya misalnya. Nah ini siswa anak masukkanlah beberapa siswa yang rasa-rasanya masuk di kelas ini gitu, kelas 10 gitu. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Kemudian nanti kita tutup. Nah kalau yang ini nah udah terbentuk kelas kita. Udah ada 2 orang di dalamnya, yaitu Ibu Tesya Novika dan Ibu Romalia. Nah, kok cuma 2 gitu, yang lain gimana dong untuk masuk kelas ini gitu.
Nah, yang lainnya tinggal kita di sini. Kita ada pilihan di sini, opsi, ada kelola tim, ada tambahkan saluran, ada tambahkan anggota, ini macam-macam. Nah, coba kita lihat di sini, kita tambahkan anggota. Mau tambahkan anggota lagi menggunakan namanya. Oke, di sini. Kita masukkan lagi misalnya Intan. Ini misalnya. Kemudian ini guru ini siapa? Guru ini adalah rekan-rekan kita yang rasa-rasanya dia guru kelas 10 yang bisa kita ajak kolaborasi gitu. Kita mau kolaborasi dengan guru siapa? Kita masukkan di sini misalnya, karena saya guru matematika, saya kolaborasinya sama Ibu Tati misalnya. Nah, ini guru di sini. Berarti ada 2 guru di dalam kelas itu. Jadi ini tambah intan. Oke. Kemudian kita tutup. Nah, kok baru 3? Kan susah nanti satu-satu. Oke, kita lihat di sini. Kita ambil, dapatkan tautan ke tim ini. Dapatkan tautan ke tim. Oke, ini tautan yang bisa kita bagikan. Salin gitu ya. Kita bisa share nanti tautannya kemana. Mau ke mau ke WA kita atau mau ke Telegram kita gitu. Boleh kita share. Atau kita terlalu panjang nanti tautannya kita bisa pendekkan dengan GG gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sendiri mau pakai GG atau mau pakai Bitly, terserah. Nanti kita pendekkan. Jadi teman-teman yang mau masuk nanti gampang mengingatnya. Ini tautan untuk kelas kita. Oke, itu berarti kita lanjut saja. Oke, ini nanti Bapak Ibu sudah bisa sendiri ya untuk memperpendek link ya. Oke, kemudian Bapak Ibu tadi kan udah ada tuh ya di sini. Dapatkan tautan ke tim tadi ya. Nah, kemudian cara lain gimana? Kita lihat di kelola tim. Kemudian kita lihat di ini ya. Tim, kemudian kita ambil pengaturan di sini. Kita ambil pengaturan di sini. Kemudian, nah ini kita bisa pilih tema tim. Pilih temanya mau yang mana gitu. Nanti di sini ada juga izinkan anggota aktifkan pembuatan saluran penambahan aplikasi. Boleh nggak sama kita siswa itu mengaktifkan membuat saluran? Boleh nggak dia penambahan aplikasi? Boleh nggak siswa itu mengacak-ngacak kelas kita? Gitu tentu kita ya. Izin tamu. Boleh juga nggak tamu membuat saluran? Kalau nggak boleh berarti nggak usah kita centang. Nanti sebutan ini ada pilihannya. Ini kode tim. Coba kita klik kode tim ini. Nah, bagikan kode ini sehingga orang-orang dapat bergabung dengan tim secara langsung. Anda tidak akan mendapatkan permintaan bergabung. Jadi, coba kita buat. Jadi, ini dia. Kita buka layar penuh. Nah, ini kelas 10 ini tim kita, kode tim kita, ESK9HYA, huruf kecil semua. Nah, gimana caranya? Kita tinggal salin di sini. Kita tinggal salin di sini. Terus kita bisa bagikan di mana aja kita mau. Seperti tadi saya bilang di WA bisa, di Telegram bisa, atau kita mau bagikan nanti di kelas yang lain. Misalnya kita mau bagikan di kelas TOT diseminasi tadi. Di sini misalnya. Nah, bisa kita bagikan di sini. Oke, kita bisa bagikan di general ini. Ini di sini kita bisa bagikan. Kita tinggal nanti kontrol V saja. Terus nanti kita bikinlah kalimatnya bla 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 bla. Silakan masuk menggunakan silakan masuk ke kelas 10 Bu Iki Fitriodani menggunakan kode ini ya. Apalah kalimat kita ya. Jadi kita kirim gitu. Jadi siapa yang ada di grup ini bisa tahu gitu. Ya kalau ini kan di grup kita masih di grup Teams. Kalau kita kirim ke WA kan anak-anak kita punya grup di WA kita. Kita kembali ke sini tadi. Oke. Kemudian apalagi caranya yang ketiga ya dengan mengirimkan email tadi ya, tautan tadi ke email gitu. Nah, berarti Bapak Ibu kita tadi kelas 10 ya. Bukan di diseminasi. Kita kembali ke kelas 10 kita, berarti dia di bawah. Nah, ini kelas 10 kita klik. Ini bisa juga kita ganti-ganti icon untuk kelasnya. Ini kita lihat lagi di sini. Oke, kelola tim. Nah, di kelola tim ini nanti kita bisa tambahkan di sini juga. Nah, ini ada beberapa ya anggota, saluran, aplikasi, dua lainnya. Ini kita lihat di sini ada pengaturan dan analitik. Di pengaturan ini tadi kita bisa melihat Teams yang kita
kode Teams tadi. Kita kembali lagi ke sini. Kode Teams. Nah, ini email orang tua atau wali, mengirimkan pembaruan email ke orang tua atau wali, iya atau tidak, nanti bisa dicek di sini. Kalau menyenangkan, izinkan emoji, meme, gif, atau stiker. Kemudian buku catatan kelas OneNote, mengelola preferensi dan bagian buku catatan. Kemudian tag, pilih siapa saja. Ini bisa kita acak-acak aja sini. Bapak Ibu, saya juga di sini bukan expert, jadi sebenarnya kita bisanya itu karena sering mengacak-ngacak aja ya. Nah, sering berani untuk mencoba gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan hanya punya satu nih kelas umum. Ini kalau kita bikin kelas, itu defaultnya kita punya satu channel. Kita punya satu channel umum gitu. Apa saja isi channel umum itu? Ya ini postingan, kita bisa posting di sini. Untuk bercakap dengan orang, kita bisa menggunakan add gitu untuk menyebutkan. Jadi nanti ada di aktivitasnya muncul lah pemberitahuan oleh orang yang kita tandai tadi gitu, kayak tag gitu ya. Kemudian file. Nah, di sini kita bisa masukkan file Bapak Ibu. Kita bisa masukkan file di sini. Jadi anak-anak yang termasuk ke dalam grup kelas 10 ini bisa melihat apa saja sih file yang kita masukkan di sini. Bisa kita sampaikan materi kita misalnya untuk KD 31, materinya di file yang ada di grup Teams gitu misalnya ya. Nah, ini saya sudah isi. Misalnya kita tambahkan. Nah, ini tambah baru. Ini unggah saling tautan. Oke, kita coba unggah ya. Kalau di sini bisa kita lihat, kita bisa pilih sebenarnya di sini mau folder kita tambahkan, mau dokumen Word, mau Excel, mau PowerPoint, mau catatan atau form untuk Excel, kita bisa pilih aja. Kalau kita mau unggah langsung, nanti yang kita unggah itu langsung masuk ke sini. Coba kita lihat. Nah, kita mau masukkan apa materi misalnya apa gitu ya. Kita tinggal pilih, nanti kita open, langsung masuk dia ke sini. Langsung masuk ke sini dia. Nah, nanti kalau kita sudah punya materi di sini, siswa bisa membuka kapan saja dan di mana saja, kapan mereka mau untuk belajar gitu. Karena kan tidak melulu kita bisa hadir bertatap muka dengan mereka ya. Kemudian ini unduh. Kalau siswa mau unduh materinya nanti tinggal diunduh. Ini ada buku catatan kelas, kita bisa berkreasi lah di sini nanti kalau misalnya ada anak kita yang tidak mengerjakan tugas atau malah tidak hadir atau bagaimana, kita bisa memberikan peringatannya di sini gitu. Ini dua lainnya ini ada tugas nggak ada nilai. Tugas ini nanti bisa juga di sini adanya, ya sekaligus nilai. Nah, kemudian bisa kita tambahkan, yang kita tambahkan tuh apa, maunya apa gitu. Misalnya kita mau tambahkan tabnya, belum muncul ya. Misalnya saya mau tambahkan tabnya di situ YouTube misalnya ya, YouTube. Nah, jadi nanti di sini akan muncul tambahkan. Oke, kita tambahkan. Jadi di tab ini kan tadi channel ya, ini tabnya akan ada YouTube gitu. Masih proses. Oke, kita tunggu. Nanti kita masukkan ini link YouTube apa yang mau kita masukkan. Misalnya link YouTube saya apa gitu ya, kita masukkan di sini, nanti kita tinggal simpan gitu, masukkan linknya sini, kita tinggal simpan. Jadi semua yang kita upload di YouTube kita itu akan muncul di sini. Mereka bisa tengok materi kita apa sih yang muncul di YouTube Ibu, itu bisa muncul langsung di tim ini gitu. Nah, ini channelnya umum. Dan Bapak Ibu misalnya kita kelas 10-nya ada MIPA-nya ada 2 misalnya ya. Jadi kita lihat, kita tambahkan channel gitu. Kita bisa di sini tambahkan saluran. Tambahkan saluran, kita bisa bikin misalnya 10 MIPA 1 misalnya. 10 MIPA 1 ini adalah grup kelas 10 MIPA 1. Semangat ya. Misalnya, ini tampilkan saluran ini dalam daftar saluran semua orang secara otomatis. Kita bisa klik ini. Tuh, kalau kita nggak mau juga nggak usah diklik. Tambahkan. Nah, kita udah nambah saluran, berarti udah ada kelas 10 MIPA di sini. Nah, 10 MIPA di sini. Nah, kalau seandainya, coba kita buat 2 ya. Kita buat 2. Ini kita tambahkan saluran. Oke, kita bikin 10 A2 misalnya, nah ini bla 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 gitu ya deskripsinya.
kemudian ini tampilkan, kemudian ini tambahkan. Nah, seandainya kita ngajarnya juga di IPS, boleh kita masukkan di sini. Kan matematika wajib itu IPA dan IPS-nya sama ya. Nah, kita masukkan di sini 10 IPS 1 misalnya. Nah, ini misalnya kita mau rubah ini, mau rubah. Ini standar dapat diakses oleh semua orang di tim, ini pribadi hanya dapat diakses. Kalau biasanya saya pakai ini aja ya, dapat diakses oleh semua orang di tim. Jadi tidak ada yang disembunyikan gitu. Ini tadi bikin deskripsinya apa terserah. Bahkan, oke, kita sudah punya 3 channel atau 3 saluran. Ini Bapak Ibu, kalau kita mau posting tugas di kelas 10, baik itu untuk IPA, IPS, atau IPA 1, IPA 2, atau IPS, nah kita bisa klik kirim tugasnya di sini aja, atau ngasih pengumumannya di sini aja. Kita kasih pengumuman bagi anak-anak Ibu kelas 10, besok kita kelas Olimpiade misalnya ya. Olimpiade matematika. Siapa yang berminat silakan gabung misalnya gitu. Nah, kita ngasih pengumuman begitu. Nah, ini anak kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, IPA 1, IPA 2 itu nampak semua pengumuman kita. Jadi tadi kan belum kita tambahkan anggotanya siapa aja ya. Nah, ini kita misalkan sudah ada anggotanya gitu, sudah ada anak-anaknya, ini 20 orang, 20 orang, 20 orang. Semuanya sebanyak 60 orang itu nampak pengumuman kita, bagian anak Ibu kelas 10 gitu, nampak sama dia. Nah, misalnya di IPA 1, kita karena IPA 1 belajarnya Senin pagi, nah kita ngasih nih misalnya apa gitu, kita kasih informasinya. Nah, ketika kita ngasih informasi di 10 MIPA 1, itu 10 MIPA 2 kan nggak lihat tampilan di masing-masing kelas Teams mereka itu nggak nampak semuanya. Jadi anak 10 MIPA 1 itu nggak tahu apa yang diobrolkan oleh grup di 10 MIPA 2. Begitu juga dengan 10 IPS 1. Jadi masing-masing mereka itu hanya mereka yang nampak ketika di handphone mereka atau di PC mereka itu nampaknya hanya punya mereka ini saja gitu. Jadi mereka nggak tahu, oh ini kelas sebelah ngobrolin apaan sih, nggak tahu gitu. Jadi kalau di IPA 2 kita ada tugas, ya silahkan kasih di sini gitu. Nah, kalau kita ngasih tugas, nanti kan tugas itu untuk umum, misalnya untuk seluruh kelas. Ya kita bisa kirimkannya di sini, kita bisa ngasihnya di sini nanti kan ada penugasan tadi di sini ya. Ada tugas, ada nilai gitu. Kita bisa berikan di sini. Kita bisa kasih di sini tugas. Misalnya jadinya tugasnya nanti, nah ini welcome to assignment, create assignment. Oke, kita create misalnya. Nah, kita mau apa? Mau tugasnya mau kuis, atau kalau kuis ini berarti kayak langsung di form gitu ya kita buatnya. Kalau assignment ini coba aja. Kalau assignment itu tugasnya nanti masih loading. Oke. Kita bisa tambahkan di sini. Oke, ini judulnya misalnya tugas materi KD 31 gitu misalnya. Instruksinya silahkan misalnya kerjakan soal yang ada di buku bla 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 gitu ya. Ini tugas kita kasih apa gitu tugasnya ke anak gitu kan. Nah, kemudian ini bisa kita kasih poin 100 misalnya. Ini kita bisa kasih rubrik juga gitu. Nah, kita bisa kasih rubrik ini. Oke, ini belum ada, kita belum bikin rubrik. Coba kita bikin rubrik. Oke. Nah, ini kalau judulnya tadi apa gitu, kita bisa bikin ini rubriknya excellent, good, kemudian apa lagi gitu rubriknya. Misalnya kalau dia mengerjakan nih,
Oke, misalnya kalau dia mengerjakan itu nilainya nanti 94 sampai 100 misalnya, berarti dia excellent gitu rubriknya. Kalau ini misalnya 85 sampai 93 misalnya begitu nilainya ya. Rubriknya nanti kita kasih nilainya good gitu dan lain-lain sebagainya sampai kita terakhir itu full ya. Yang kecil dari KKM misalnya, kecil dari 78 misalnya begitu ya. Oke, nanti setelah kita bikin ini, setelah kita isi semuanya, kita bisa attach di sini. Ini kita lengkapi dulu semuanya, nanti bisa di attach di sini. Ini untuk rubrik, ini kita hanya pengenalan saja sedikit dulu ya. Oke, attach. Kemudian, kemudian apa lagi? Bapak Ibu, kita misalnya di grup kelas 10 ini kita mau mengadakan pertemuan atau meeting gitu ya. Nah, kita selain kita belajar secara ini tidak tatap muka di sini, kita chatting-chattingan gitu. Nah, kita bisa misalnya chattingnya di sini nih. Nah, misalnya kita mau chatting sama guru kita tadi Prafti ya, saya kolaborasi dengan Prafti misalnya ya kan. Nah, kita chattingnya bisa klik di sini. Kita bisa ngomong ke Prafti. Nah, ini Bu Prafti, tolong siswa kita diberikan tugas tambahan untuk KD 31 misalnya begitu. Nah, misalnya kita sudah sampaikan begitu untuk Prafti. Nah, ini bisa tambahannya juga nih. Ini bisa kita lakukan kayak yang di Word di laptop, kita bisa ini. Kita tebalkan ini Bu Praftinya. Ini tolongnya kita miringkan gitu. Bisa saja ini siswanya. Ini kelebihannya di Microsoft Teams ini. Kalau yang di tempat lain kan tidak ada mungkin ya. Ini kita garis bawahi gitu. Nah, ini kita stabilo nya apa ya? Ini dikasih coretan, ini kita stabilo, misalnya kita coba kita ini. Lihat kita kasih stabilo, maunya ini warna apa, merah misalnya. Ini diberikan tugas, ini hurufnya diwarnain, ini huruf ukurannya berapa, itu macam-macam di sini pilihannya. Banyak lagi di titik 3 ini, banyak lagi nih. Nah, kita mau masukin apa, misalnya Bu Prafti ini tolong siswa kita diberikan tugas sama 31, kirim tautannya. Kita udah punya misalnya kan, kita udah punya di OneDrive kita kirim tautannya ke Bu Prafti. Bu Prafti bisa ngasih ke siswanya gitu. Ini apa ini ya? Ini atur opsi pengiriman. Apa ini? Di sini kita lihat. Oke, ini bisa nih. Ini apakah standar, pesan akan dikirim seperti biasa atau penting, kita next sebagai penting atau mendesak gitu. Kemudian ini biasa, ini attach ini bisa dari OneDrive karena ini milik Microsoft, jadi dia mengarahkannya OneDrive ya. Apakah mau dari OneDrive atau unggah dari komputer kita, bisa juga di Bu Prafti ini gitu. Jadi walaupun misalnya Bu Prafti ini kita ngomongin chatting gini, kita bisa nambahkan Word kita misalnya presentasi inilah ya, kita kirimkan, bagikan PPT kan, ini Prafti tolong siswa kita gitu. Kemudian ini ada emojinya, macam-macam. Ini sangat menarik sekali, emojinya itu bergerak-gerak gitu ya, lucu lah pokoknya. Ini bisa ini kita bisa gunakan semau kita, gerak-gerak gitu. Kemudian ini ada GIF-nya agak lama nanti munculnya kalau kita klik, jadi kita lihat saja ya. Ini kalau kita klik nanti agak lama karena ini GIF ya. Nanti akan muncul. Kemudian ada ini yang stiker. Ini stiker ini yang baru kayaknya, yang belum kita temukan juga. Ini udah nyampe sini kalau ada kenapa nih? Geser ya. Ini kita kembali lagi. Jadi praktik tadi. Nah ini. Ini jadwalkan rapat ya, jadwal rapat. Oke. Ini stiker. Oh, ini jadwal rapat, makanya munculnya ke rapat. Ini mau nambahkan apa, kita praktik, kita rapat gitu. Kita bisa kirim nanti langsung di sini. Nah, kemudian ada lagi di sini. Ini apa ya? Ini stiker ya, stiker ini. Nah, ini kalau lebih update ya, kalau di Microsoft 365 itu
banyak pilihan gitu, kita mau ngapa-ngapain banyak pilihan. Ini juga ada yang lucu-lucu nih, stikernya banyak nih, macam-macam gitu. Kayak ini kita pilih meme ya, meme misalnya kita pilih meme, kita pilih ini gitu, kita kasih misalnya apa, tugas matematika. Yes, saya bisa gitu ya. Oke, kita bisa suka-suka kita bikin suka-suka kita, selesai. Macam-macam lagi ini stream, ini mau masukkan, mau kirim YouTube ke Bu Prafi bisa juga, atau ini apalagi nih, tiga ini masih banyak pilihannya nih. Mau kita masukkan Wikipedia, macam-macam kita mau apa aja di sini. Nah, kita langsung kirim. Oke, kita langsung kirim ke Bu Prafi. Sinyal ya. Nah ini sudah terkirim ini ke Bu Prafi. Karena saya tadi satu pesan saya acak-acak semuanya ini, jadi munculnya begini. Ini tugas matematika gitulah kira-kira. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Microsoft 365 ini. Kemudian kita bisa bikin meeting juga dengan siswa kita. Nah ini kan tadi kita di kelas 10 ya, kita meeting sama siswa gitu. Nah misalnya lagi kita mau bikin meeting dulu. Ini misalnya meeting ya. Nah ini boleh dibalas mau Prafi ya, siap Bu katanya. Oke. Ini gimana cara bikin meeting? Nah kita bisa rapat sekarang, kalau mau rapat sekarang kita gabung. Ini juga saya kan banyak ini diundang sama teman-teman mau ikut diseminasinya juga gitu kan. Jadi itu bisa kita gabung atau kita dismiss aja juga bisa gitu. Nah kalau bikin rapat baru, nah ini misalnya kita bikin rapat baru dengan siswa kita. Kita bikin rapat baru. Nah ini tambahkan judul misalnya pertemuan pertama matematika wajib gitu. wajib. Nah ini kan kita mau nambahkan peserta nih, peserta wajib. Nah kita mau bikin pertemuannya dengan siapa? Kita matematika wajibnya dengan siapa? Kalau misalnya 10 MIPA 1 ya, 10 MIPA 1 gitu misalnya ya. Oh ini kan kalau kita masukkan satu-satu kan susah. Nah kita bisa ambil di sini, tambahkan saluran pesertanya siapa aja di sini. Ambil di sini definisi kelas 10 tadi kita kelas 10 mana tadi kelas 10 kita tadi. Oh ini dia ya. Nah, kita bisa ambil ini anak mana aja yang kita mau undang. 10 MIPA 1 misalnya. Jadi kita ke kelas 10 MIPA 1 nanti kegiatannya ini. Kegiatan kita yang meeting kita buat ini ya ke sini nanti orang-orangnya. Tapi kalau mau ditambahkan peserta wajib juga nggak apa-apa, boleh. Isinya siapa aja gitu. Terus tambah nanti peserta opsionalnya siapa. Terus kita bikin meetingnya itu kapan? Kalau kita bikinnya hari ini ya berarti tanggal 22. Nanti jamnya kita bisa setting. Misalnya kita ngajar di kelas 10 MIPA itu nanti jam 2 siang ya, jam 2 siang. Kemudian kita butuh waktu nanti 1 jam atau 2 jam terserah kita tinggal 1 jam, 1,5, 2 jam, kita ambil 1 jam misalnya. Nah gitu, jadi dari jam 14 sampai jam 15 kita ada meeting di tanggal 22 dengan siswa 10 MIPA 1 gitu. Ini berulang atau tidak, ini tiap hari berulang atau tidak, misalnya kita meetingnya tiap hari. Kalau misalnya harian, bikin harian, mingguan, bikin mingguan. Kayak misalnya kita rapat bulanan gitu, rapat bulanan berarti bulanan ya. Kalau minggu berarti briefing, kayak briefing awal-awal minggu, hari Senin gitu kan, itu awal minggu ya. Tahunan custom kita bisa atur ya sini ya. Kemudian kalau lokasi kita bisa tambahkan apalah misalnya lokasinya online aja lah, online. Kemudian ini bisa kita bikin keterangannya, pertemuan pertama matematika wajib akan dihadiri oleh seluruh guru matematika SMAN 1 tim P ya. Jadi saya ada 5 guru di sekolah itu yang mau hadir ke 5-5-nya nih. Jadi siswa tertarik kan pembukaan matematika itu pertemuannya nanti sama seluruh guru. Nah, apalagi kita udah bikin, kita bisa, ini jangan lupa ya diatur ini Bangkok Hanoi Jakarta. Kita ngaturnya di sini karena ini yang lebih mendekati gitu.
sudah waktunya. Kita pilih di sini. Kemudian kita kirim. Nah, ketika kita ulang lagi, kita kirim. Nah, kita udah bikin. Kita tengok di tanggal 22 di bawah. Halo Bu Ike. Iya, halo. Keluar sendiri. Nggak tahu nih kepencet apa saya tadi itu ya. Oke. Halo, Miro. Iya, silakan dilanjutkan, Ke. Oke. Kembali lagi ke sini nanti ya. Sampai tadi ke Teams. Oh, ini ada. Oke, jadi tadi kita sudah bikin kalender ya. Kita cek kalender kita. Tadi sudah sampai mana. Kita sudah buat pertemuan kita dengan siswa. Ya, ini suka-suka kita ya. Kita mau kapan gitu. Nah, ini pertemuan pertama matematika wajib kelas 10 MIPA online. Nah, ini gimana cara membagikannya biar siswa tahu kalau ada pertemuan ini gitu. Coba kita klik saja. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi yang kita bikin ya. Kita tengok ke bawah. Nah, di sini di bagian bawah, di bagian deskripsi, kita scroll ke bawah. Kita scroll, itu ada bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Jadi ini bisa kita blok. Kemudian kita klik kanan, kita salin tautan. Kalau sudah salin tautan, kita bisa kirimkan tautan kita itu, kita tempelkan di mana gitu. Misalnya di Teams kita tadi. Karena itu tadi di pertemuan pertama di 10 MIPA 1, berarti kita bikin di 10 MIPA 1 di sini ya. Kita bikin di sini. Nah, jadi kita klik di sini. Silahkan bergabung pada pertemuan pertama secara online, secara live gitu ya, live di link. Misalnya kita pastikan yang tadi. Nah, itu dia. Ini linknya masih panjang. Kalau mau diperpendek ya kita pakai tadi yang mau pakai gg.gg boleh, bit.ly boleh. Kita pakai yang lain juga boleh. Jadi tadi udah bergabung sini, silakan bergabung pada pertemuan pertama secara live. Nah, oke, kita kirimkan. Nah, ini yang nampak siapa aja ini? Ya anak 10 MIPA 1 aja gitu. Karena cuman di kelas 10 MIPA 1 kita buatnya di sini obrolannya. Nah, kita mau posting apa? Misalnya mau posting tugas, ya tugas jangan di 10 MIPA 1 lah. Berarti tugasnya di umum, biar semuanya bisa nampak. Kalau undangan meeting ya di 10 MIPA 1 agar mereka yang meeting ya MIPA 1 aja gitu. Kalau mau tugas umum ya di sini aja. Postingan, file, buku catatan di sini aja di umum. Gitu. Itu sementara. Jadi Bapak Ibu, selain itu di sini bisa kita lihat sedikit lagi. Ini Bapak Ibu bisa mengacak-acak sebenarnya di sini ya. Kalau tadi kebetulan saya kan pakai laptop yang satu lagi itu tampilan kita di sini itu bisa latarnya bisa diganti sebenarnya. Tampilan kita latar kita lagi berbicara ini bisa diganti sebenarnya. Cuman karena saya pakai ini bukan Windows 10 dan juga tidak mumpuni ya untuk mengganti latar, jadi dia tidak tampil ganti latarnya di sini. Oke, itu untuk sementara Bapak Ibu. Bu Romalia, mungkin itu dulu kita cukupkan dulu materinya, nanti kita sambung lagi setelah mungkin ada yang bertanya atau bagaimana Ibu Rom.
Ya, terima kasih Ibu Ike. Terima Iya kasih kepada nih. Ike yang telah menyampaikan materi kepada kita terkait dengan Microsoft Office 365 khususnya Teams-nya. Dan di sini sudah ada pertanyaan nih Bu Ike dari Bapak Rewendi ya. Bapak Oh ya. Rewendi, kita persilakan saja bagi yang akan bertanya, boleh raise hand ya, kemudian boleh juga dengan mengetik terlebih dahulu di kolom chat. Nah, di sini sudah ada Pak Rewendi, kita persilakan saja untuk bertanya secara langsung kepada Bu Ike. Silakan. Pak Frewendi Pardede, rekan saya. Silakan ya, boleh dibuka mikrofonnya ya. Halo Wendy. Halo, mantap. Mantap. Ya, halo Wen. Sudah tertinggal satu langkah sama Kak Ibe. Ya, lepas kangen kita ya Wen. Oke. Itu tadi bisa nggak digunakan meetingnya dengan menggunakan video call? Oke. Itu. Udah ya Wen? Udah nih Rom. Lanjut Bu Ike, silakan Bu Ike, yang Oke. ditanggapi. Oke, baik. Makasih Wendy. Wah, senang sekali ini ketemu lagi sama Wendy. Bapak Ibu, Wendy ini rekan saya 3 bulan selama di Jangsong ya. Jadi kami ngapa-ngapain aja tuh sama-sama 3 bulan di Jangsong, Korea Selatan kemarin. Jadi kami ya dekat sekali ya dengan Wendy ini. Adik bungsu. Oke, pertanyaannya mudah-mudahan saya bisa jawab ya, Dek Wendy. Ini bisa nggak gitu? Ini kan kita ada nih pilihannya di chatting ini nih. Nah, di sini ada live streaming. Tadi kayaknya Wendy bikin rapat dengan saya ya. Ini kita bisa klik di sini rapat sekarang misalnya. Nah, itu kita bisa aktifkan ini. Nah, setelah kita aktifkan ini nanti ada pengaturannya di sini. Kita bisa bikin misalnya ini rapat apa gitu. Kita bisa aktifkan di sini, nanti kita bisa bikin pengaturannya siapa saja yang boleh bergabung gitu. Boleh bergabung di rapat ini. Nah, selain dengan menggunakan ini, nah seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang terjadwal ini kan kayak video call ini sebenarnya. Nah, kenapa saya munculnya ini? Karena share layar. Jadi kalau kita nggak share layar, munculnya kayak kita video call sebenarnya. Jadi kalau di Microsoft Teams itu, pesertanya kan bisa tertampung 250 itu ya. Tapi yang muncul di layar itu hanya 4. Yang muncul di panggung itu hanya 4 gitu. Nah, kemudian bagi yang berbicara, bagi siapa saja yang menghidupkan mikrofonnya, itu bisa langsung muncul di panggung dia. Jadi kayak kita video call juga sebenarnya gitu. Oke, ini bisa dibuka ya. Oke. Nah, ini banyak perintah jadi bingung laptopnya. Nah, ini kayak gini. Ini kan karena kita ngidupin apa namanya? Matikan mute ya, mute suara teman-teman. Jadi kalau di Microsoft 365 itu yang lainnya itu nggak muncul, munculnya di sini. Ini ada Bu Intan, ada Bu Lina, ini ada siapa ini gitu kan. Munculnya di sini. Ini bisa kecek nih. Haha, ini siapa? Arahkan sini kursornya ke sini. Oh, Ibu Helena Hashim berarti. Ini arahkan ke sini berarti Intan, berarti ini ke siapa gitu. Ibu. Jadi kita bisa ngeceknya di situ. Jadi ini bisa ditampung oleh menampung 250 peserta kalau saya tidak salah. Kecuali kalau kita mau bikinnya nanti meeting terjadwal gitu. Nah, jadi sebentar saya buka contekan catatan saya dulu ya. Oke, maksimalnya 250 partisipan katanya. Jadi yang muncul di sini 4 orang aja bagi yang ngomong. Ini kenapa nggak muncul? Karena mereka nggak ngidupin mic ya. Itu ya. Oh, Wendy. Ya, Nirom. Ya, terima kasih Bu Ike, udah mantap nih kata Pak Wendy nih. Nah, kemudian ada lagi ya Bu Ike, yang mau bertanya nih, sudah raise hand nih Bu Mulyani ya. Kita persilakan Bu Mulyani dan mikrofonnya sudah dibuka nih. Silakan ini. Assalamualaikum Bu Ike, Bu Romalia. Salam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Di sini yang mau saya tanyakan Bu Ike, pertama terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung di grup diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Ike. Ini ada beberapa hal dan banyak yang mau ditanyakan, tapi kayaknya besok bertanya pribadi boleh ya? Boleh. Ya, jadi intinya itu bahwa sebenarnya pertama mohon maaf karena saat ini sedang konsentrasi sedang kurang untuk mengikuti secara langsung. Jadi mungkin dari penjelasan kita cukup jelas, tapi memang banyak hal yang memang perlu ditanyakan lebih intens lagi nantinya. Jadi nanti kiranya manggu waktu BC mohon untuk berkenan membantu kami untuk mencarikan solusi masalah-masalah yang temunya nantinya. Kayaknya ini sangat menarik sekali dan saya ingin coba untuk belajar saja mungkin BK. Minta izinnya untuk bertanya nanti mungkin di lain kesempatan begitu. Siap, Uni Wakur kita ini segan saya jadinya ini, bisa nggak jawabnya nanti? Terima kasih banyak Bu Ike. Iya, sama-sama nih Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, persilakan peserta lain lagi yang akan bertanya. Ini Bu Mulyani katanya ada minta bimbingan lebih lanjut lagi nih Bu Ike. Sepertinya perlu ada pertemuan-pertemuan berikutnya nih Bu Ike. Insya Allah nanti ditemani Bu Roma lah pokoknya. Ya, Nirom nanti kalau nggak ada lagi kita bisa lanjut dulu ke OneDrive sama ke Form dan Swing. Lanjut berarti ya, guys, setelah ini? Sedikit lagi. Oke. Jadi OneDrive ya, kayaknya OneDrive dan Microsoft Form ya, sedikit lagi. Nah, ini juga sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang guru ya, guys. Sedikit lagi materi Bapak Ibu, kita simak baik-baik karena ini sangat butuh bagi kita ini. Jadi kepada Bu Ike, kita persilakan aja langsung untuk menambahkan materi. Oke. Terima kasih Wendy, Niani gitu. Kita sebenarnya sama-sama belajar. Saya di sini juga bukan expert ya, belum dinyatakan sebagai expert. Jadi jujur kita sama-sama saling ngacak-ngacak aja ini yang ada di Microsoft 365 gitu. Saling berani aja untuk ngacak-ngacak gitu. Oke, saya menambahkan sedikit untuk OneDrive. Bapak Ibu, ini kelebihan yang mungkin menurut saya sangat berlebihan ya, kelebihan yang sangat berlebihan gitu. Kenapa? Karena di sini kita punya space storage-nya besar sekali, 5 terabyte itu 5.000, kalau di situnya 5.120 terteranya, cuman kalau dikonversikan 5 terabyte itu ya 5.000 gigabyte gitu ya. Nah, sedangkan di Google Drive aja itu cuma 15 gigabyte. Setelah habis Google Drive nanti disuruhnya kita berbayar ya. Kalau di OneDrive tidak. OneDrive itu kita 5 terabyte. Wow, banyak banget ya. Ini sangat berlebihan dan lebihnya berlebihan menurut saya. Nah, kalau kita kan punya nih misalnya ini saya sudah ada memasukkan ke OneDrive saya. Di OneDrive ini Bapak Ibu, kita bisa memasukkan semua jenis file. Kita mau nyimpan apa? Jadi Bapak Ibu selama ini saya sendiri atau teman-teman juga mungkin sudah biasa juga menggunakan Google Drive ya. Kalau saya pribadi itu juga baru kenal Google Drive sekitar 6 bulanan inilah baru gitu. Jadi agak katrok juga sebelumnya saya malah nyimpen itu di laptop semua sehingga laptopnya berat gitu ya. Apa-apa di laptop. Nah, kalau sekarang itu ini sambil kita nunggu ya, nunggu kebuka. Kalau sekarang apa-apa itu saya nyimpannya di Drive aja, mau di OneDrive atau mau di Google Drive gitu. Kalau di OneDrive dia punya space-nya banyak sekali, jadi saya udah nggak takut lagi itu mau bikin foto sekali petik 5.000 foto juga nggak masalah gitu ya. Kalau kita ada aplikasi-aplikasi yang kita rasa, kita punya file-file yang kita rasa butuh kita simpan gitu, ya udah kita simpannya di OneDrive aja. Contohnya Bapak Ibu, kemarin saya punya file di laptop saya itu berkas penting ya, isinya semua berkas-berkas penting gitu. Nah, ketika kita butuh di mana saja, misalnya kita naik pangkat, ternyata kita di Padang gitu kan, posisinya ternyata bahannya di sekolah gitu, tapi bisa kita selesaikan karena kita punya OneDrive gitu kan. Pengalaman pribadi saja Bapak Ibu, kita punya OneDrive, jadi
mau ngapa-ngapain kita sama OneDrive aja gitu. Kita udah tersimpan di OneDrive. Bahkan film berapa gigabyte pun itu bisa tersimpan di OneDrive gitu. Karena 5.000 gigabyte itu, dan itu sangat nggak cukup-cukup lah, nggak akan habis-habis lah gitu ya sama kita. Nah itu untuk OneDrive ini kenapa nggak bisa dibuka. Pokoknya gampang sekali, dan OneDrive-nya itu juga sangat portable, bisa kita buka di handphone. Kita bisa buka di handphone, kita tinggal unduh OneDrive di handphone kita. Nanti di handphone itu bisa kayak Google Drive aja, gampang. Sangat gampang sekali kalau OneDrive. Jadi mudah dipakai lah gitu. Kemudian selain OneDrive, apalagi ya kelebihan dari ini yang bisa saya share, yang selebihnya yaitu form ya. Nah, Bapak Ibu sedikit saya singgung masalah form. Ini untuk ini dia form. Untuk form ini ibaratkan kita punya mobil Xenia dan Avanza gitu ya, satu keluaran Daihatsu, satu keluaran Suzuki gitu. Nah, ini samalah. Kalau Google Form keluarannya Google, kalau Microsoft Form keluarannya Microsoft gitu ya. Cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau di sini saya lihat. Coba kita cek. Kalau di Form, kalau di Google Form ada kelebihannya, yaitu kita bisa menggeser-geser pertanyaan, dirubah-rubah letaknya gitu ya. Kalau di Microsoft Form kayaknya itu kekurangannya, dia kalau udah soalnya di nomor 3 ya nomor 3 aja. Nggak bisa pindah ke nomor 4 atau ke nomor 5 gitu. Oke, kita buka Microsoft Form-nya dulu. Nah, oke di sini. Hai Ike Fitriwani, selamat datang di Microsoft Form ya. Oke, kemudian kita close saja. Nah, Bapak Ibu di sini ada formulir dan ada kuis. Kalau formulir itu kita gunakan kayak survei-survei ya, yang tidak memerlukan nilai ya, survei. Kayak tadi saya bikin, kita punya survei awal diseminasi. Dan nanti di akhir mungkin saya akan bikin survei akhir diseminasi juga. Bapak Ibu mohon mengisi sebagai bahan bagi kami, evaluasi bagi kami ya. Jadi formulir ini ke sini perginya, nggak perlu nilai gitu. Nah kalau kuis ini kayak ke sini, kuis trigonometri ini yang perlu nilai gitu. Nah, jadi ini kuis yang kita pakai di sini, ini dia contohnya. Nah, kalau formulir itu udah biasa lah ya, apa kita perlu cobakan juga ya? Kuis lah ya kita coba ya, kalau untuk formulir biasanya sudah kita sering pakai. Nah, ini kita bikin kuis. Nah, kuis di sini misalnya kita bikin kuis soal UH1 gitu, matematika misalnya ya. Kemudian masukkan deskripsi, kerjakan soal berikut bla 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 gitu ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan baru. Nah, kita mau bikin apa? Karena bikin nama dulu di awalnya berarti kita kasih teks dulu. Oke, kita kasih teks nama. Masukkan jawabannya, kemudian ini harus diisi ya, harus diisi. Ini jawaban, bukan jawaban panjang, nama pendek aja kan. Oke, tambahkan baru. Kemudian kita mau apa lagi? Kelas ya. Kelas gitu. Ini kita harus diisi, kemudian tambahkan apa lagi? NISN misalnya ya. Tambahkan teks. Misalnya. Oke, kemudian baru ke soal. Nah, pas kita bikin ternyata ada, kita bikinnya apa gitu salah ya. Ya karena salah ya udah kita tinggal hapus di sini misalnya, karena kesalahan kita bisa tinggal hapus di sini, hapus pertanyaan, udah hilang dia. Oh, ada 3 tadi itu ya, nama, kelas, NISN. Nah, kita bikin di sini lanjut. Karena mau soal berarti pilihan aja. Pilihan, kita bikin soal sebutkan rukun iman. Yang pertama. Ini C1 juga bukan yang menyebutkan rukun iman. Contoh ya, misalnya apa gitu isinya, ini misalnya apa gitu. Kan opsi ini apa gitu, kalau SMA biasanya 5 opsinya ya. Nah, di sini saya memperlihatkan, di sinilah kelebihannya Microsoft Form. Di sini ada misalnya yang benernya A nih, kita centang yang A ini jawaban tepat. Kemudian di sini ada tampilkan pesan. Nah, karena dia benar, kita kasihlah great. Nah, misalnya kan, atau mantap gitu ya. Ini nih sering mantap-mantap nih. Nah, karena ini salah, berarti kita kasihlah kalimatnya, maaf, jawaban Ananda belum tepat gitu. Nah, kita copy. Nah, kita pakai juga di yang C, D, dan E. Kita kasih ini. Oke, gitu ya.
Nah, jadi ini jawaban, boleh nggak jawabannya ganda ya? Enggak lah ya, kan ini jawabannya cuma satu, jadi nggak usah dicentang. Jawaban ganda ini maksudnya dia boleh jawabnya 1, 2, 3, atau lebih dari 1 gitu. Nah, ini harus diisi. Nah, oke, soal lain, kelebihan lain yang tidak ada di Google Form adalah, ini pilihannya adalah matematikanya. Gitu. Misalnya, kita mau bikin soal matematika nih, bingung. Kalau di Google Form kan kita pakai ini snipping tool aja ya. Di sini juga bisa sih snipping tool, tinggal ambil di sini sebenarnya sisipkan media gitu pakai snipping tool. Nah, ini kita bisa aktifkan di sini. Nah, ini aktifkan matematikanya. Oke, kita aktifkan matematikanya. Nah, ini pertanyaan nggak muncul di sini. Nah, ini muncul matematikanya di sini. Nah, misalnya kita mau ngasih pertanyaan loh, atau yang inilah atau apalah gitu ya, apalah yang kita perlukan misalnya ya. Jadi kalau kita butuh apa saja di sini ya bisa kita pakai gitu. Ini contohnya saja, contohnya sigma, nah, macam-macam lah. Oke, ini soal gak jelas pokoknya, ini saya mencobakan saja. Nah, pasti nanti jawabannya apa. Jawabannya juga bisa kita pakai lagi ini yang matematikanya. Gitu. Jadi sangat membantu sekali bagi kami guru matematika. Masih loading. Sangat membantu sekali kalau di Google Form saya snipping tool aja terus. Kita pakai snipping tool, masukkan sini. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, dah. Kalau sudah selesai, ini nanti kita bisa rubah tema juga di sini. Temanya mau kayak apa? Pakainya jadinya kayak apa? Mau ini, mau ini, atau mau ini gitu. Mau ini gitu ya. Ya suka-suka kita aja ya. Suka-suka. Tuh. Nanti kita bisa lihat pratinjau. Pratinjaunya nanti ini. Kalau di komputer tampilannya kayak gini. Kalau di seluler kayak apa ya? Di handphone. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di handphone tampilannya kayak gini nanti. Nah, gitu. Kembali. Kemudian selain itu juga kita bisa di sini bikin pengaturan. Pengaturannya di sini. Nah, siapa yang dapat mengisi formulir ini? Siapapun yang memiliki tautan yang dapat merespon gitu. Jadi kita kan mau nyuruh anak ngisi nih, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, berarti siapa aja kita isi ini ya. Kemudian terima tanggapan, kemudian tanggal mulainya. Nah, ini kapan kuisnya mau kita mulai? Jam berapa? Tanggal selesainya sampai tanggal berapa ini? Misalnya sampai tanggal 24 aja, lewat dari itu anak nggak bisa lagi gitu. Kalau di Google Drive, di Google Form, kita pakai add-on dulu ya untuk masukkan ini ya. Add-on dulu. Add-on apa ya namanya ya untuk ini? Unify atau apa gitu. Kalau yang ini udah ada langsung di sini. Kemudian mau acak pertanyaan apa enggak gitu. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih, misalnya mau bikin ini terima kasih ya, suka-suka kita aja. Terima kasih, Samita gitu. Suka-suka kita aja. Nah, nanti setelah mereka selesai mengerjakan kuis, mereka akan menerima pesan seperti itu. Nah, ini kirim tanda terima email ke responden, dapatkan berita untuk email atau bagaimana terserah kita. Nanti bisa kita bagikan seperti biasa. Nah, bagikannya ini kita punya link tautan. Kita bisa ambil tautannya, salin, kirimlah lagi kemana gitu. Kalau ini QR code, kita bisa unduh, nanti kirimlah kemana gitu. Kalau ini kita bisa punya apa namanya ini, sematkan embed ya, embed. Misalnya kita punya blog gitu, saya mau sematkan ini di blog saya gitu. Jadi di blog saya kelihatannya bukan tautan tapi langsung beginian gitu, langsung kita sematkan aja ini. Bukan kita sematkan ya, kita tautkan aja ini. Gitu. Ya kita sematkan, sorry ini tautkan. Kemudian ini email, kita kirim ke email siapa. Nah karena kita butuhnya ditautkan, ya udah kita salin ini. Dan nanti kita bagikan gitu, kita bagikan di grup kita, grup mana yang kita punya gitu. Misalnya kita coba kerjakan di sini kita. Paste di sini. Kan tadi nggak diperpendek tuh, kalau mau diperpendek juga boleh. Ini kita enter. Kita coba langsung jawab. Nah, agak ini ya, masih jaringan kita. Kemudian kita coba masih memuat ya. Jadi nanti sama kayak Google Form. Jadi ngisi, nanti langsung ada pemberitahuannya. Nanti hasil responnya di mana? Nah, di sini tadi. Hasil responnya ya di sini tadi. Kita bisa lihat responnya di sini. Di sini.
Coba misalnya kita, ini kan udah ya, kita lihat deh yang udah saya buat. Kita kembali dulu ya. Kembali dulu, ini kita berikan lagi. Oh, kita kembali dulu ke sini biar nampak yang mana yang saya buat kemarin. Oke, ini. Jadi Bapak Ibu kan sudah ngisi juga tuh kemarin survei ya. Setidaknya bisa kita lihat lah dari survei itu. Kalau dari yang siswanya juga bisa kita cek juga di sini. Nah, ini misalnya selalu hatta. Nah, ini survei kan udah 21 responden. Coba kita cek. Nah, ini kan sifatnya kalau survei ini tadi bukan kuis ya, tapi survei ya. Nah, ini ada 21 responden. Nah, kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu, ini secara apanya bisa kita lihat sih satu-satu. Ini siapa aja yang isi, gitu-gitu isinya apa aja, gitu kan kita bisa cek sih di sini. Nah, udah ada sekalian dibuatkannya gitu. Nah, ini bisa kita buka di Excel. Bisa kita buka di Excel. Jadi tahu respon 21 orang ini bisa langsung muncul. Nah, gitu juga dengan ujian tadi. Kita ambil responnya, kita buka di Excel, kita lihatlah nilainya berapa, ujian jawabannya apa aja. Gitu. Kita bisa buka di sini. Jadi itu untuk Microsoft Form, Bapak Ibu. Selain Microsoft Form, mungkin satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang ini juga termasuk yang wahnya di Office 365 ya. Ini terakhir mungkin. Oke, Sway ya namanya Sway. Ini welcome to Outlook, saya nantikan saja. Untuk XCDS. Oke, ini kita punya Sway. Kita punya Sway. Di Sway ini, Bapak Ibu, ini sangat kolaboratif sekali ya. Kita bisa pakai apa saja di Sway ini. Mau masukkan apa saja di Sway ini bisa video, bisa file dan macam-macam deh. Ini misalnya kita punya masih loading. Oke, Sway. Nah, saya punya contoh Sway ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Ini contoh Sway yang saya buat kemarin. Hasil jadinya dulu biar tahu nanti hasil jadinya kayak apa. Ini sebenarnya presentasi online jarak jauh gitu. Jadi kita walaupun kita jarak jauh, kita masih tetap presentasi online menggunakan media yang mantap sekali gitu, yang bisa kita gunakan apa saja masuk ke dalamnya. Coba kita cek. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini produk saya yang kemarin hasil pelatihan lingkaran. Nah, setelah lingkaran itu nanti, ini kan tampilannya menarik ya. Ini saya nggak bikin kayak gini, tapi diatur sendiri, kita tinggal pilih template-nya. Tampilannya sangat menarik sekali. Gitu. Nah, kita bisa masukkan kalimat-kalimat, kemudian gambar, ini insert gambar ya. Kemudian subsection-nya, bisa masukkan juga lagi gambar dan segala macam. Rumus-rumus kita tinggal snipping tool aja, kasih keterangan. Kemudian, ya ini menarik sekali, jadi tampilannya nggak membosankan. Nah, ini bisa kita masukkan juga YouTube sekalian di sini. Anak-anak nanti belajarnya juga pakai YouTube yang ada kita masukkan di Sway kita. Jadi dalam satu file Sway itu ada videonya, ada filenya, ada audionya, macam-macam, semuanya bisa masuk di situ. Lengkap semuanya. Kita bisa sematkan apa saja, tautan-tautan juga bisa di sini. Sama kayak blog lah ya. Tapi kalau blog kan berarti di luar lagi dari aplikasi kita. Kalau di Microsoft Office udah punya Office aja satu, udah kita udah punya akun Office, kita udah bisa ngapa-ngapain, semuanya udah bisa kita lakukan gitu. Nah, ini saya embed juga, ini saya sematkan. Oke, ini ya. Oh, ini tadi. Oke, bisa ya, bisa jalan dia ya. Oke, ini saya embed, saya masukkan apa namanya? Soal. Nah, ujian akhir semester matematika peminatan kelas 11. Saya embed di sini, saya sematkan di sini. Jadi Bapak Ibu nggak hanya sekedar ini, anak siswa bisa jawab di sini loh. Bisa jawab misalnya namanya Guntur misalnya ya. Nah, kelasnya kelas berapa? Ini tinggal pilih di sini, 11 MIPA gitu. Bisa lanjut ngisi anaknya. Bisa langsung. Nah, passwordnya apa? Nanti setelah isi password lah berikutnya. Jadi tanpa kita sadari, dalam satu file Sway itu kita sudah bisa melakukan pembelajaran, kita bisa melakukan evaluasi, sekaligus kita bisa melihat hasil dari evaluasi tersebut.
Kemudian kita bisa memasukkan yang hal-hal yang rasanya selama ini jauh-jauhan ya. Satu video nanti ambil lagi YouTube, satu lagi nanti apa ambil lagi ini. Sekarang enggak, satu file itu bisa. Oke, kalau di Microsoft PowerPoint juga bisa, cuman ini lebih powerful ya, lebih powerful dan lebih banyak fitur-fiturnya di sini. Karena saya belum terlalu mengeksplor juga ini, saya sedikit explore aja mengenai fitur-fitur yang wajibnya aja, ini udah bagus sekali gitu. Oke, itu untuk sementara Bu Romalia. Mungkin kalau ada yang pertanyaan. Oke, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada yang Di perlu chat, dijelaskan atau di perlu mana ada nggak, Rom? dibahas? Silakan diketik atau raise hand langsung boleh, atau dibuka langsung mikrofonnya, boleh bertanya secara langsung. Sepertinya mengerti semua nih Bu Ike. Lagi Ya, diaplikasikan saja lagi. Ya, ini sedikit lagi Bu Rom. Ini kan kita punya nih di sebelah kanan ini ada unduh daftar kehadiran. Jadi kelebihan Microsoft Office itu dia real time. Kita nggak bisa bohong. Udah masuk Bu, nggak bisa bohong gitu. Karena di sini kita kan nggak ngisi absen dari tadi kan nggak ada absen-absenan gitu. Biasanya kita isi link absennya Bapak Ibu kan gitu. Nah kalau di Microsoft, kalau di Teams itu real time. Ini kenapa nggak bisa diunduh? Mungkin sinyal kali ya. Real time. Jadi ketika kita unduh ini, kita klik ini, dia akan muncul di sini berupa Excel kita. Ini nampak nanti ini masuknya jam segini, kemudian keluar lagi jam segini, masuk lagi jam segini, keluar lagi jam segini. Ada siswa kita yang masuknya di awal, keluar lama, terus masuk lagi, kita bisa ngecek gitu. Kita bisa ngecek tanpa mereka nggak bisa bohong. Jadi siswa kita itu real time sekali. Oke, itu tambahannya Bu Rom. Ya, terima kasih Bu Ike. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ada di kolom chat. Nah, oke ya, kita persilakan Ibu Sri Nanti ini ya. Ibu Sri Nanti kita persilakan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas nih, katanya sedikit agak masih bingung nih Bu Ike. Jadi silakan dibuka mikrofonnya Ibu Sri Nanti. Silakan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Instruktur, Ibu Host, diberi kesempatan. Dengar suaranya? Iya, dengar nih. Oke, baik. Terdengar Ibu, silakan. Ya, oke, mungkin sepanjang yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ike tadi ya, karena mungkin khusus saya ini karena masih masih gaptek banget gitu ya. Jadi mungkin tuntutannya mungkin ke depan memang kita sendiri harus bereksplor sendiri ya Bu Ike ya. Dengan ya, Ibu. Ini dicoba-coba aja gitu, dibuka-buka aja, mana tahu nanti dengan sering-sering membuka otodidak nggak bisa. Cuma mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, untuk misalnya kita ingin buka kelas di Teams. Nah, yang siswanya apakah mereka harus unduh aplikasi juga atau gimana ya? Mereka bisa buka Teams-nya di mana gitu, cukup di Google saja. Kayak dulu kan misalnya kita buka di Google Classroom kan bisa ya via Google aja dibuka Google Classroom-nya, kemudian anak-anak bergabung di sana atau gimana? Halo. Oke. Iya, udah Uni? Ya, oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Ike, mengenai pembuatan kelas dan penambahan siswa ini Bu Ike, dipersilakan dijawab secara langsung Bu Ike. Ya. Makasih Uni Nanti, Wakur Cede, Kota Baru. Ini kita kan punya tadi kelas ya.
Jadi gini, kalau di Google Classroom itu sebenarnya anak-anak itu kan juga wajib memiliki akun Gmail ya. Nah, kalau di Google Classroom kita wajib memiliki akun Gmail. Jadi sebenarnya ada prasyaratnya kan, harus punya akun Gmail gitu kan. Kalau enggak kan nggak bisa masuk juga. Nah, sama dengan yang Microsoft Office ini, untuk masuk Teams ini kita harus punya akun dulu. Kecuali kalau kita hanya mengikuti meeting saja. Kalau untuk meeting saja kita bisa tanpa memiliki tanpa memiliki akun. Jadi kalau untuk meeting misalnya ini ada rapat gitu. Atau yang kita bikinkan di kalender ini udah kita jadwalkan gitu. Terus kita sudah share jadwal ini sudah share di sini misalnya tadi yang mana tadi? Ini ya, pertemuan ini ya kita share tadi kan. Sudah kita share tadi di sini di kelas 10 MIPA, coba kita lihat. Nah, ini kita buka kelas 10 MIPA. Kita udah share tadi jadwal di sini. Nah, ini silakan bergabung. Nah, kalau kita ambil ini, kita copy paste ini misalnya ke WA kita, siswa kita yang tidak punya akun Office 365 pun bisa masuk. Bisa masuk hanya untuk bergabung di apa namanya? Di Teams-nya. Ya, Bu Ike. Sepertinya Bu Ike ada sedikit gangguan sinyal nih ya. Gangguan jaringan ini. Halo, kembali masuk lagi ya. Ya, silakan dilanjutkan Bu Ike. Oke, jadi jadi kalau kita mau masuk ke kelas, siswa kita mau masuk kelas, oke, sebentar. Nah, ini kelas Teams ini. Mereka harus punya akun ya, Uni, harus punya akun Office 365. Nah, ini. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau khusus kami peserta Training of Trainer ini yang kemarin masternya adalah Ibu Yuni Revita dari Padang, itu kami peserta yang ikut TOT itu dapatkan akun sama ya, Bapak Ibu juga dapat akun ya. Tapi kami kelebihannya adalah panitia mau membantu kami untuk mengurus deployment untuk siswa-siswa kita yang nanti di sekolah kita dikasih akun gitu. Ini kan kelas 10 aja nih. Kalau kita ngurus deployment kepada panitia TOT kemarin, itu dibantu katanya dari A sampai Z, itu nanti akan dapat 1 juta akun. 1 juta itu loh, banyak ya Bapak Ibu. 1 juta akun itu bisa untuk guru, bisa untuk siswa gitu. Per masing-masing dengan syarat kita bersedia memberikan kemarin websitenya. Kita punya website, kemudian kita punya kode DNA dan DNT websitenya. Nah, nanti mereka akan mengkolaborasikan, berarti mereka masuk ke website kita, nanti dibantu dan bla 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 gitu. Urusannya dengan operator ya. Jadi nanti kita dapat akun untuk seluruh siswa kita bagi kami peserta. Tapi bagi Bapak Ibu yang peserta diseminasi, panitia membantu untuk membuatkan akun untuk siswanya, tapi saya sudah lihat tutorial deployment-nya di YouTube. Kita bisa daftarkan sendiri, dan itu gampang, gratis, tidak berbayar. Kita bisa daftarkan sendiri gitu. Tapi bagi siswa kita yang hanya untuk meeting saja, kita bisa lakukan tanpa mereka harus punya akun. Tapi kalau untuk mereka belajar memang harus punya akun ya Ibu Bapak. Jadi tapi gampang, tidak susah karena sekarang Google dan Microsoft sama-sama memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi mereka sama-sama membantu kita lah pokoknya. Mereka bisa membantu kita membuatkan akun gratis, nggak perlu bayar. Itu untuk pendidikan tidak berbayar, kita tinggal urus deployment-nya saja. Bapak Ibu yang ikut diseminasi sekarang dan saya yang ikut TOT itu sama kerjaan kita ajukan dulu deployment-nya tapi bedanya adalah saya mengajukan kepada trainer saya yang menguruskan dari A sampai Z. Kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu yang ajukan sendiri, nanti
kepada Microsoft, Bapak Ibu yang mengerjakannya. Yang mengerjakan juga bukan kita, operator lah ya. Itu kerjaannya operator. Nanti bisa dibuatkan akunnya 1 juta akun untuk satu sekolah gitu. Nah itu Bapak Ibu itu nih nanti jawabannya. Oke, Ibu Nanti silakan. Bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Ike? Ada hal yang perlu diperjelas lagi? Thank you nih, oke thank you katanya ya Bu Ike. Sama-sama. Ya, mungkin sedikit saja tambahan mengenai ini ya Bu Ike, mengenai Ya, silakan dibantu nih. Office ya. Iya. Jadi memang kalau kita mau menggunakannya di sekolah secara lebih maksimal mungkin ya Bu Ike, untuk kita memang diharapkan punya akun sekolah ya Bu Ike, sehingga di sekolah kita nanti ada adminnya. Jadi adminnya lah yang membuatkan akun untuk kita dan guru, siswa dan guru. Nah, syarat pembuatan akun kita harus mempunyai website sekolah yang alamatnya adalah sch.id ya Bu Ike. Jadi Ya, bagi betul. sekolah yang telah punya website sekolah, ini akan diberikan fasilitas pembentukan admin di sekolah secara gratis oleh Microsoft Office ya, Microsoft Office ya Bu Ike. Ya, betul. Nah itu aja mungkin ya. Jadi sangat bisa sekali memanfaatkan ini secara maksimal bagi sekolah yang telah punya website sekolah ya Bu Ike. Betul. Nah ya itu aja mungkin Bu Ike. Makasih Jadi Uni. bagaimana Bu Ike? Ya, makasih Uni atas bantuannya ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi websitenya itu kan juga dalam bentuk SCHID ya kan. Nah, kadang kendalanya mungkin adalah bagi sekolah-sekolah yang mungkin belum mempunyai website, kendalanya mereka harus bikin website dulu. Tapi zaman sekarang sepertinya seluruh sekolah sudah berusaha membuat website sekolah masing-masing ya. Kita tinggal menggunakannya secara maksimal. Mungkin itu saja tambahannya Uni, karena waktu kita juga kayaknya sudah mau habis ya Uni ya. Oke Bu Ike, gimana kita tutup lagi? Oke, makasih Uni. Sebelumnya saya nyampaikan makasih dulu ya Uni kepada seluruh peserta Bapak Ibu. Saya jujur ini kali pertama saya memberikan diseminasi mengenai Microsoft Office 365 setelah kami diberikan materi oleh Master of Trainer-nya, dan mungkin ilmu yang saya miliki tidak lebih banyak daripada ilmu yang Bapak Ibu miliki. Jadi sifatnya kita adalah sharing, saya tidak memberikan yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu saya mohon maaf. Kemudian juga ada kendala-kendala jaringan, saya juga mohon maaf. Itu saja, terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ike yang telah memberikan kita pengenalan Microsoft Office 365. Jadi di sini tentu saja kita banyak mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita ya. Jadi walaupun Bu Ike tadi menyampaikan ini adalah pertama kali menyampaikan materi Microsoft Office, jadi kita sudah mendapatkan begitu banyak pengetahuan tentang ini, dan tinggal kita mendalami aja lagi ya. Dan sepertinya Bu Ike sudah terlihat cukup juga menguasai materi ini, dan kita pun juga paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Ike. Jadi terima kasih untuk semua peserta, terima kasih kepada Bu Ike yang telah berbagi dengan kita, dan kepada peserta yang hadir juga saya ucapkan mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hentikan.